bulan kemarin. Nah, boleh dong sharing dari rekan-rekan semuanya terkait perkuliahan online yang telah dilaksanakan. Kan kalian sebagai mahasiswa kelas karyawan seharusnya menyukai dong dengan adanya kuliah online yang mana tidak mengganggu dengan adanya aktivitas. Nah, tapi bagaimana nih dengan realisasi di lapangan? Boleh mungkin mulai dari Mbak Rosinta dulu nih. Mbak Sinta, gimana Mbak? Wah, oke. Kalau pengalaman saya benar, saya setuju sama Pak Ehsan. Jadi waktunya lebih fleksibel ya Pak. Apalagi ada dengan ketentuan dari kampus, range untuk interaksi di sistem itu hampir seminggu ya Pak. Ada memang beberapa dosen yang sekitar 3 hari kerja dari jadwal yang seharusnya mengajar. Tapi karena tidak ada interaksi secara langsung, hanya sekedar penyampaian melalui PPT atau melalui sistem, jadi kurang sampai gitu. Perlu kita pasti tahu ya Pak, mayoritas orang-orang kan punya tipe yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan visual, ada yang sekedar audio, ada yang nyampainya itu tektok interaksi atau langsung diskusi kalau ke sama teman langsung. Tapi kalau pada saat dosen menyampaikan secara sistem atau hanya Zoom begitu, waktunya agak terbatas gitu interaksinya. Jadi agak sedikit kurang luas begitu, paling untuk diskusi hanya 1 atau 2 perwakilan dari mahasiswa. Jadi ada plus minusnya begitu Pak. Oke. Kalau saya tangkap benang merah dari Mbak Sinta itu adalah masih kurang luas gitu ya. Iya, jadi interaksinya jadi agak terbatas walaupun memang ya begitu Pak. Walaupun gitu. Oke. Kalau dari Mbak Pungki sendiri gimana? Mbak Pungki menyikapi terkait dengan adanya kuliah online selama 6 bulan ini? Kalau pribadi saya sih memang di masa pandemi ini ya khususnya ya, kita juga harus menjaga jarak, jadi ya memang waktunya lebih fleksibel, terus juga lebih aman ya dengan kondisi saat ini, terus juga cuman memang kendalanya adalah durasi menjelaskan, terus juga feedback dari mahasiswa sama dosen itu kalau misalkan ada gangguan di aplikasinya itu rada-rada untuk tanya jawab itu kadang terhambat, terus juga kadang belum puas untuk tanya jawab ataupun materinya dibandingkan dengan offline kan waktunya lebih banyak gitu, misalkan 3 jam kalau offline ketemu langsung. Nah sedangkan kalau online kadang cuma berapa, saya lebih kayak kurang puas untuk pengen tanya, ataupun kadang dosen kalau tanya langsung tuh kayak lebih ngena di hati gitu untuk ke materinya gitu. Kalau saya sih Pak gitu, kadang juga jaringannya itu ganggu, kadang down juga jaringannya sih. Saya sih lebih kayak gitu. Tapi untuk di masa kayak gini ya, saya sih lebih kayak ke ya udah nggak apa-apa, kita sebisa mungkin harus bisa menjalaninya gitu. Oke. Siap. Oke, sekarang lanjut dari Mas Firman. Mas Firman kan kebetulan saat ini sudah selesai untuk perkuliahan ya. Alhamdulillah, selamat ya Mas Firman ya sebelumnya. Nah ini boleh dong dari Mas Firman kan terima kasih. Bukan ranah perkuliahan tapi ke ranah bimbingan online gitu nih. Mungkin buat referensi dari Mbak Sinta sama Mbak Pungki nih, nanti kalau seandainya bimbingan online ini gimana nih sejauh ini kendala dari Mas Firman sendiri? Gini, iya, baik Pak. Sebenarnya untuk bimbingan online itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Jadi sisi positifnya ketika saya bimbingan untuk bimbingan online, kita tidak perlu pergi ke kampus atau perlu rumahnya, kita hanya menggunakan Zoom. Tapi sisi negatifnya itu kita bimbing online ada hal-hal yang memang tidak dimengerti, kemudian apalagi kita menemukan dosen yang memang kurang tanggap dengan masalah kita gitu. Dan belum tidak terlalu sama kita gitu loh. Jadi jadi kita pun segan dengan apa akan kita tanyakan di itu, tapi kalau memang kita
face kita bimbingannya dan secara langsung gitu, kita bisa menekan dengan langsung apa saja kesalahan kita yang akan kita tanyakan gitu. Oke, memang kalau saya nangkap dari ketiga rekan-rekan semuanya ini, ya intinya ada sisi poin plus dan minusnya gitu ya. Oke, setelah tadi kan rekan-rekan semuanya sudah menjelaskan terkait pengalaman selama 6 bulan melakukan perkuliahan online. Harapan kalian nih sebagai mahasiswa yang kemungkinan besar 6 bulan ke depan kita masih melakukan kuliah online. Nah, harapan dari Mbak Sinta sendiri nih sebagai mahasiswa dan sebagai kelas karyawan, apa yang diinginkan agar bisa optimal dalam pembelajaran ini? Kalau belajar memang sangat disayangkan ya Pak, kalau terus lagi seperti ini, tapi karena memang kondisinya untuk demi kepentingan bersama, untuk keselamatan dan kenyamanan bersama, mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan ini kan Pak. Kalau selama ini kan ada beberapa metode dari beberapa dosen itu, ada yang share di WhatsApp, ada yang di Google Meet, ada yang juga di Google Classroom, ada juga yang di YouTube, atau ada juga yang langsung di sistem. Itu kita langsung, nggak bisa langsung mempelajari begitu. Jadi saya ada sempat diskusi sama beberapa kampus, teman kampus gitu. Saya juga sempat tanya-nanya juga nih beberapa teman-teman, apa sih kendala kita gitu kan. Jadi sebelum ada diskusi ini dimulai, karena Bapak sudah mention kita akan mengadakan diskusi ini, saya sempat tanya juga untuk sama teman-teman, apa sih yang perlu, yang kita butuhkan begitu, walaupun ini berlangsung agak panjang gitu, atau nanti semester depan. Beberapa mahasiswa, rekan-rekan dan juga sepertinya saya mengiyakan, ada metode di mana kita harus share dulu 1 hari atau 2 hari sebelum jadwal itu berlangsung. Contoh jadwalnya di hari Sabtu. Oke, di-share lagi hari Kamis. Rekan-rekan, ini untuk materi yang akan dibahas ya. Tolong persiapkan, atau nanti via PowerPoint, atau video, atau voice note. Tapi saya lebih nyamannya memang PPT atau secara video ya Pak, karena kan kita teman-teman lebih suka secara visual juga ada ya Pak, jadi ada ingat, jadi lebih kerekam juga di dalam memori. Oh iya, ada poin ini, aku nggak ngerti nih, nanti tanyain deh pas lagi Pak Eksan contoh, ada jamnya seperti itu. Jadi ada 2 hari sebelum, daripada dikasih waktu selama seminggu ke depan, saya lebih merasa nyaman kalau 2 hari sebelum hari H mata kuliah, dan 3 hari ada jeda untuk diskusi, seperti itu Pak. Jadi 2 hari diberi persiapan untuk diberi materi, lalu 3 hari untuk tektok interaksi, entah itu sistem ataupun begitu Pak. Jadi kita ada bayangan, karena kalau pas lagi contoh Zooman seperti kita kan pernah melakukan beberapa kali Zoom ya Pak. Kita nggak ngerti nih apa yang Bapak istilah Bapak sebutkan, contoh begitu, atau ada dosen lain kita sebutkan gitu. Oh ada sistem HR seperti ini gitu, atau HR sistem begitu. Apa ya? Nggak mungkin kita sambil browsing, tapi kita juga tetap fokus begitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa begitu multitasking. Nggak semua seperti itu, gitu Pak. Saya merasa sepertinya metode itu, sekalipun tidak semua orang melakukan ataupun tidak ngebuka nih sebelum 2 hari sebelum hari hanya, tapi pasti adalah beberapa yang oh iya, metode bentar lagi mata kuliah Pak Eksa nih, kemarin ngasih materinya ini. Oh, tentang ini. Jadi agak terkonek, Pak. Agak nyambung pas di hari hanya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Boleh tahu dong, kemarin ada yang sudah melaksanakan seperti itu? Beberapa, saya sih compare dengan beberapa kampus lain. Tapi memang ada satu dosen, dia tuh
malamnya kita akan Oke. bahas ini ya. Oke. Jadi setidaknya ada satu malam saya cek, bahas tentang ini materinya, tentang ini, oke deh. Jadi agak paham nih. Kayaknya di kerjaan saya ada bahas tentang ini, kayaknya perlu untuk dibahas nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu, seperti itu, Pak. Oke, makasih loh ini Mbak Sinta. Masukannya saya coba nanti realisasikan yang memang mungkin dari ranah dosennya sendiri juga mungkin super sibuk juga ya. Akhirnya mereka juga deadline biasanya kalau membuat sebuah materi. Oke, saya coba nanti praktekkan terkait masalah metodenya. Jauh-jauh hari sudah disiapkan, begitu juga kalau bisa memang kita juga memberikan informasi berupa visual, makanya dengan menggunakan video YouTube gitu kan ya. Oke, ini dari tangan Mbak Sinta, boleh dilanjut dengan Mbak Pungki? Dari saya mungkin nggak jauh beda ya Pak dengan Kak Sinta gitu. Mungkin benar ada kayak space waktu beberapa hari sebelum hari H untuk penyampaian, terus juga mungkin sistemnya lebih diperbaiki atau mungkin mencari sistem yang lebih baik. Jadi misalkan ada event untuk Zoom jadi ataupun untuk siaran langsung kayak gini, jadi biar lebih nyaman, terus nggak ada gangguan, terus dengan menunjukkan materinya udah dikasih tahu sebelumnya, jadi kita juga dari mahasiswa, dari dosen, jadi terkonek secara langsung, terus juga nggak ada hambatan lagi, terus juga untuk pemberian nilainya nanti juga sesuai gitu, misalkan full masuk atau enggak, jadi tersambung gitu. Soalnya kan yang kemarin itu, jujur saya juga ada kendala. Kok ngerasa, loh saya kok full tapi kok gitu. Mungkin tapi memang ada beberapa mungkin saya lebih kurang kecil aktif. dengan nilai. Ya, betul. Mungkin saya yang kurang aktif gitu. Mungkin ataupun kurang untuk kayak jawaban saya mungkin kurang ngena untuk dosennya, seperti itu sih Pak. Untuk mungkin materinya nggak jauh dari. Oke, kalau tadi kan saya nangkep statement dari Mbak Pungki itu menginginkan ada durasi online itu yang lebih. Ya, durasi. Dari Mbak Pungki sendiri, menurut Mbak Pungki itu standar yang optimal itu berapa sih kalau dari versi Mbak Pungki sendiri? Kalau saya sih lebih menginginkan sama seperti offline ya Pak. Cuman kalau misalkan sama seperti offline juga pasti dengan kuota yang durasi yang lama, pasti dengan kuota yang itu juga. Saya sih inginnya sih sama seperti offline. Jadi kita lebih kayak lebih banyak ngebahas materi-materi gitu kan. Apalagi dengan makin kesini banyak sekali case yang harus dibahas kayak. Kalau saya seperti itu sih Pak, inginnya gitu. Tapi kan memang kalau untuk kuota itu juga sangat membebankan ke mahasiswa, jadi ya harus dicari jalan tengahnya. Oke, ini lanjut ke Mas Firman. Kan kebetulan Mas Firman ini sudah tidak merasakan ya bagaimana perkuliahan online yang, atau mungkin besok nanti tertarik. Pak. Atau ini Mas Firman tertarik mau lanjut S2? Insya Allah kalau misalnya ada rezeki saya akan lanjutkan gitu. Amin.